Gimana sih ceritanya Ajik bisa dapetin 1 miliar pertama Ajik? Nah di situ pas umur 35. Pas, ingat sekali itu umur 35 saya baru merasakan sukses. Dan beli sesuatu tidak pernah kredit waktu itu. Tidak pernah nyicil. Cash semua. Gitu. Cash semua. Kayak saya mau beli mobil, Hummer. Berapa? 121. Langsung dibayar cash. Minggu depannya lagi, Dayu, anterin ntar. Beli Audi. Berapa? 2,2. Cash juga. Halo Ajik, Halo, siang. Siang apa pagi ya? ini Menjelang pagi ya siang, masih menjelang jam siang. menjelang siang. Jadi hari ini saya ngundang Ajik datang ke The Interview podcast saya lagi karena ketika saya lihat pas Ajik balik ke Bali itu saat pandemi kok malah banyak bagi-bagi sembako. Jadi penasaran, sebetulnya bisnis dan berbagi itu apa ada hubungannya nggak sih, Jik? Iya. Iya, kalau bicara tentang bisnis sambil berbagi ya, kalau berbagi itu memang dari sebelum usaha di Krishna juga udah kita selalu berbagi. Nah, apalagi di saat pandemi malah kita malah semakin berbagi lagi. Nah, terutama di PPKM kemarin. PPKM kemarin, nah pandemi ini udah hampir hampir 2 tahun kan? 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, selama hampir kurang lebih 2 tahun kita melakukan aktivitas sosial. Nah, terutama yang paling besar kita lakukan adalah di pandemi tanggal 3 Juli kemarin. 3 Juli kemarin ya? Sampai saat ini kita udah membagikan kurang lebih 10.000 sembako. 10.000 sembako, bahkan Mas Chandra, kita 2 minggu terakhir ini belum dapat istirahat. Kita keliling terus ke kampung-kampung. Artinya ke kampung-kampung kita bagi sembako, tenaga iya, materi iya. Gitu. Jadi 10.000 sembako di berbagai desa, kampung-kampung di Bali. Ya target 8 kabupaten. 8 kabupaten yang kita udah jalan kemarin udah kurang lebih ada berapa kabupaten ya? Kemarin terakhir 3 hari yang lalu kita di Gianyar. Di Gianyar itu dengan Pak Bupati juga dan Kapolres juga. Terus lanjut ke Nusa Penida. Kita nyebrang dari Sanur ke Nusa Penida kan nyebrang lewat laut. Nah, itu kita bagi sembako kurang lebih 1.000 sembako. Itu per kabupaten. Per kabupaten. Jadi total ada berapa, Jik? Total kalau di budgetnya kan 10.000 sembako ya. Tetapi setelah kita udah di lapangan tuh banyak sering terjadi biayanya malah membengkak. Mungkin kurang lebih nanti kita target sampai bulan ini bisa habis sampai 1 M untuk sembako aja. Wah, 1 M guys. Tapi biasanya kalau lagi pandemi seperti ini, pengusaha kan pada ngerem tuh. Tapi kenapa sih Ajik malah lebih berfokus pada berbagi? Karena saya pikir di saat pandemi ini semua orang susah. Kita juga susah. Tapi susah-susah saya masih bisa lah untuk makan setahun 2 tahun masih bisa. Ya akhirnya saya memutuskan dengan manajemen, dengan istri, di saat pandemi ini, di saat orang pada susah, kita harus bisa berbagi. Dengan cara apapun kita harus bisa. Akhirnya kita anggarkan tadinya hanya 500 juta, akhirnya sekarang jadi 1 miliar untuk dalam 1 bulan ini. Dan kalau buat Ajik sendiri, bisnis dan berbagi, ada nggak sih dampaknya buat diri pribadi Ajik atau mungkin buat bisnis Krishna? Kalau saya memang dari dulu, dari usaha awal namanya Cok Konveksi, sekarang punya Krishna, memang satu-satunya perusahaan yang tidak ada marketing di perusahaannya Ji adalah di Krishna atau di Cok Konveksi, di perusahaannya Ji. Dari dulu nggak ada marketing. Caranya adalah ya saya dengan cara berbagi, itulah cara promosi saya. Artinya dengan cara berbagi orang kita bantu, kita juga tidak minta imbalan kan, itu dari mulut geramnya orang-orang akan mempromosikan kita. Nah ternyata itu sangat efektif buat saya. Dan seperti contoh, di saat PPKM, di saat pandemi ini kita selalu branding Krishna itu selalu ada dengan cara sosial. Otomatis kan nama Krishna itu nggak pernah hilang, tetapi misinya sosial gitu. Nah kalau di saat seperti ini kita endorse artis atau apa, rasanya kurang tepat menurut saya. Makanya yang paling tepat di saat ekonomi yang sangat terpuruk ini, kita misinya sosial, tapi ya adalah misi promosinya sedikit gitu. Ada yang bilang kalau sedekah itu pasti orang nggak bakal miskin kalau sedekah. Kalau menurut Ajik gimana tuh? Iya kalau bersedekah, tetapi tentunya kan sesuai dengan kemampuan ya.
Tapi kalau berlebihan itu kan bisa bahaya juga kan. Artinya tetap diukur dengan kemampuan kan. Nah, yang sering terjadi kadang-kadang kan kita memaksakan, itu yang bahaya. Nah, buat saya sih tentunya kadang-kadang juga kita sesuai dengan kemampuan, ada takarannya. Tetapi karena udah di lapangan ya udah mau gimana lagi. Akhirnya kita memaksakan. Kadang-kadang memaksakan juga di lapangan, kita nggak tahu. Nah, saya yakin ya kalau kita bersedekah, ya namanya bersedekah pasti banyak doa, banyak yang mendoakan kan. Nah, saya yakin di situ pasti akan ya seperti tadi bilang ya pasti akan banyak rezeki. Nah, tentunya kita kan tulus tanpa imbalan. Artinya kita tidak harus memberikan sesuatu, bukannya kita tidak menuntut imbalan dari orang itu gitu. Tapi cukup hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ajik bilang tadi kadang-kadang memaksakan. Hal apa sih yang Ajik pernah lakukan yang benar-benar Ajik memaksakan untuk berbagi atau bersedekah? Kita bahkan antara apa ya? Kita sesuai dengan kemampuan dengan memaksakan, ya kadang-kadang itu dah beberapa kali kita sering memaksakan juga di lokasi. Seharusnya tidak bedah rumah, akhirnya kita bedah rumah. Itu kan memaksakan. Tapi melihat kondisi seperti itu. Nah, kadang-kadang di manajemen kan nggak paham deh. Padahal kan anggaran sekian, ini kok sampai membengkak jadi sekian. Ya tolong ayo sekali-sekali manajemen ikut ke lapangan. Bagaimana kondisi di lapangan gitu. Nah, di situ perlu kita sampaikan ke manajemen. Harus kita jelaskan detail. Nah, makanya belakangan ini kita mulai ngajak beberapa tim gantian ke lapangan. Nah, sekarang ini ada manajernya ya, kita ajak ke lapangan. Next mungkin bagian keuangan kita ajak ke lapangan biar tahu nih bagaimana keadaan di lapangan. Gitu. Diajak ya berarti ya? Ya harus tahu kan. Nah, karena kan beda sekali kan di lapangan sama di dalam kan beda sekali. Nah, makanya saya berharap di manajemen saya itu sekarang di masa pandemi ini kalau kita kegiatan sosial kita akan ajak bergantian bagian keuangan biar tahu bagaimana di lapangan. Kadang-kadang kita sering memaksakan. Padahal cash flow kita lagi berat nih. Jadi kalau Crazy Rich Bali aja masih turun ke lapangan, artinya kalau buat Anda yang masih belum jadi Crazy Rich, please lah ya turun ke lapangan ya Jik ya. Setiap hari di lapangan. Setiap hari di lapangan. Orang Bali tahu yang punya Krishna itu orang lapangan. Orang lapangan dan selalu masuk ke perkampungan, kumuh. Nah, disitulah artinya kalau sekarang tuh kalau di Bali itu orang udah pada tahu. Yang ke lapangan, oh siapa tuh? Ajik Krishna gitu. Kita memang setiap hari ada di lapangan. Bahkan di masa pandemi ini malah setiap hari begitu ada kesempatan kita selalu ke lapangan, selalu berbagi. Tidak ada kata susah, tidak ada kata tidak boleh berbagi. Hidup kita harus berbagi. Dan sekarang masyarakat Bali udah tahu yang punya Krishna, dia bukan orang kipas-kipas di rumah, hanya duduk-duduk, hanya merentah-merentah karyawan di rumah, enggak. Saya bukan tipe seorang seperti itu. Ya, kalau ada 1-2 yang berpikir itu pastilah. Tapi sekarang saya yakin 99% udah tahu bagaimana yang punya Krishna, sosok yang punya Krishna bagaimana. Gitu. Artinya kan saya nggak bisa menilai diri sendiri kan. Artinya masyarakat lah yang menilai saya. Gitu. Makanya sampai saat ini, sepanjang saya sehat, saya selalu akan banyak di lapangan dan melihat peluang sambil berbagi. Iya, bukan hanya melihat peluang aja kan. Begitu melihat peluang kita langsung eksekusi, tapi pikirkan juga orang yang susah kan gitu ya. Gitu. Bicara orang susah, Ajik percaya nggak sih konsep tabur tuai? Kalau menurut Ajik gimana tuh pendapat Ajik mengenai konsep tabur tuai? Iya, saya sangat percaya apa yang kita tabur baik buruknya ya pasti nanti hasilnya juga begitu. Kalau orang Bali itu taunya hukum karma. Apa yang kita perbuat nanti nasibnya begitu. Nah, artinya kalau naburnya kita benihnya bagus ya pasti nanti bagus. Kalau naburnya juga nggak bagus pasti nggak bagus. Artinya semua masing-masing semua daerah, semua agama pasti punya kepercayaan sendiri kan. Nah, makanya di situ saya selalu dapat bimbingan dari orang tua angkatnya Ji, ingat karma. Apa yang kamu tabur, apa yang ini kamu pasti akan karmanya nggak akan kemana. Gitu. Makanya berbuatlah yang baik. Gitu. Nah, makanya sampai saat ini, terutama masalah keuangan, kejujuran, untuk itu saya pastikan bersih nama saya di Bali. Artinya kegiatan sosial, masalah keuangan, masalah yang itu pasti yakin. Nama kita masih bagus lah di Bali. Apakah menurut Ajik yang membuat Ajik sukses sekarang ini adalah karena hukum karma tersebut?
Sangat, sangat ya. Apa ini? Selama saya berbisnis, saya tidak pernah merugikan orang lain. Nah, terus saya tidak pernah membohongi orang lain. Apalagi masalah keuangan kan, masalah pinjam uang tidak dikembalikan itu kan itu. Nah makanya saya bisa sukses tentunya karena saya selalu memikirkan tetangga-tetangga kita. Dimanapun kita berbisnis, kalau mau aman, nyaman, kita harus selalu silaturahmi lah. Sebelum kita buka usaha, kita harus izin sama tetangga setempat kalau mau usaha kita langgeng. Nah sering sekali orang yang punya usaha dengan kadang-kadang kan egonya, saya punya uang, apapun saya inginkan saya bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Uang itu penting, tapi jauh lebih penting kalau bisa kita turun ke masyarakat, kita suan silaturahmi baik-baik, kita matur nuwun lah, minta izin kalau kita buat sesuatu. Saya yakin pasti kita akan didoakan dan pasti kita akan disupport oleh warga. Kalau hubungan kita dengan warga nggak bagus, sering sekali apalagi di Bali ya. Kalau hubungan kita punya usaha dengan masyarakat tetangga nggak bagus, dengan warga nggak bagus, kadang-kadang di saat hari raya Nyepi itu dibuat masalah. Dibuat rusuh lah gitu. Nah makanya kalau ingin berbisnis yang nyaman dan sukses, ya kita harus bisa berbagi, bisa jadi panutan lah buat masyarakat. Nah, makanya sampai saat ini saya selalu dekat dengan masyarakat. Saya happy banget Ajik bisa mampir lagi. Iya. Yang kedua ya? Udah kedua kali nih. Iya. Nextnya saya yang datang ke Bali. Oh siap. Nextnya saya yang Harus, datang ke Bali. Wajib ya. Iya. Saya menanyakan tentang kegagalan karena banyak pembisnis di luar sana itu, terutama pembisnis muda itu yang takut banget Jik untuk gagal. Dan mereka selalu beranggapan bahwa ya mungkin seperti Ajik sebagai pembisnis yang udah mateng banget ya, itu mungkin nggak pernah gagal kali dalam hidupnya. Makanya saya pengen minta komennya atau mungkin usul ke mereka gitu tentang gagal. Kalau namanya bisnis nggak mungkin mulus-mulus 100, nggak mungkin mulus 100%. Pernah gagal. Yang jelas saya bukan pernah gagal, beberapa kali pernah gagal. Gitu. Ya artinya kalau kita bicarakan bukan gagalnya, kita sekali lagi tadi bilang, kita kalau buat 5 produk, gagal 4, satu produk oke, itu luar biasa. Tetapi kalau buat perusahaan, buat 4 gagal itu bahaya itu. Kalau buat produk nggak masalah, kan modalnya kecil. Tapi kalau buat usaha, buat 5 sampai ke 4-nya gagal, itu bahaya itu. Makanya ego kita juga harus harus betul-betul emosi kita harus dikontrol. Nah kebetulan saya punya anak 4 ini, saya bicara anak saya 4 ya. Yang pertama sempat gagal juga. Sempat gagal, tapi setelah gagal dia belajar dari pengalaman tuh, sekarang udah lebih baik. Jik, ini saya sambil ngopi ya Jik ya? Iya. Agak santai. Iya. Oke. Saya harus Guys, kita terakhir kali podcast lupa minum. Merasa berdosa banget saya sama Ajik. Terus ini cerita baru seminggu lalu. Anak saya yang ketiga, cowok, itu buat jualan kopi, buat kafe lah. Kafe, ya karena kan maklum orang anak muda kan belum tahu bagaimana proses perizinan, bagaimana proses dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat. Nah kemarin pas buka kafe, anak saya di hari pertama malamnya itu ramai, langsung ditutup. Langsung ditutup, begitu ramai langsung ditutup. Ternyata apa? Sabtu izin ke warga setempat belum. Izin ke warga setempat, karena kalau di Bali kalau punya usaha itu minimal warga tetangga itu harus tahu, tokoh masyarakat sana harus tahu. Sama sekali nggak tahu. Babinsa itu nggak tahu. Begitu dia buka ramai langsung ditutup. Akhirnya kemarin pas saya ngobrol dengan anak-anak, dia nggak cerita sama orang tuanya kan. Dia saling ini, kenapa ditutup ini? Ya kita belum ada izin. Ya kamu itu di situ harus belajar. Inilah pengalaman. Artinya kan pengalaman. Butuh pengalaman. Nah dari pengalaman itu dia tahu kamu, dan dia betul-betul mandiri, nggak mau kita nggak mau minta tolong sama orang tuanya. Makanya saya juga nggak bantuin. Akhirnya dia yang lapor sendiri bagaimana proses. Artinya biar tahu bagaimana buat proses buat usaha. Artinya tidak semudah itu. Ada uang buat usaha bisa. Tapi kalau hubungan tidak baik dengan tokoh masyarakat di situ akan berbahaya juga. Nah makanya saya selalu kasih tahu anak saya siapapun, kalau kamu buka usaha
tetap harus izin ke warga setempat, terutama dengan tokoh masyarakat. Iya, karena Penting ya itu ya. Iya. Misalnya kalau saya mau tinggal di sini, saya punya uang, saya langsung beli tanah. Ngapain saya minta izin sama sebelah? Tapi kan perlu. Ini tip diri lah, matur nuwun lah. Ya, gitu. Kalau bicara tentang ketakutan, terutama untuk para pengusaha muda di luar sana yang udah nyoba sekali gagal, habis itu kapok nggak mau nyoba lagi. Kalau menurut Ajik gimana tuh? Nah sekarang tergantung lahirnya dulu nih. Kalau lahirnya dia, biasanya orang yang takut karena dia dilahirkan dari orang yang berada. Itu sering sekali terjadi ketakutan begitu dia mencoba yang kedua kali. Takut gagal yang kedua kalinya. Tapi kalau orang yang dasarnya memang dari susah, dia memang mentalnya lebih mental baja. Dia. Artinya tidak ada kata takut yang kedua. Ya, saya berharap kepada anak-anak milenial jangan pernah takut. Jangan pernah takut gagal yang kedua kalinya. Artinya silakan coba yang pertama, begitu gagal yang pertama, kedua tetap coba, tetapi tentunya dengan inovasi produk yang mungkin yang cocok apa kan itu. Artinya semua orang itu kan tidak bisa dipaksakan rezekinya ada di mana. Makanya saya bilang jangan pernah takut gagal. Meskipun sampai 2-3 kali. Jangan pernah takut. Nah, tentunya harus juga kita sebagai pengusaha muda ya harus berpikir begitu gagal yang pertama ini salahnya di mana. Harus introspeksi diri. Introspeksi ya. Iya, kalau tidak introspeksi diri ya nggak mungkin bisa berubah. Masa terus gagal sampai ketiga kali keempat kalian? Berarti kalau ketiga kali sampai keempat kali gagal ya cocoknya kalian jadi pegawai. Gitu. Kalau mau jadi pengusaha jangan takut gagal. Tentunya banyak tantangan. Ya. Tentunya juga kita harus introspeksi. Artinya jangan minta pendapat terlalu banyak. Itu sih paling penting. Nah, ada juga yang bilang bahkan influencer ya. Ini bilang kalau mau jadi pengusaha atau pengusaha sukses, itu pasti nggak mungkin dari orang susah. Kalau menurut Aji gimana tuh? Ya, kalau kita bicara dengan siapapun, 99% orang pasti orang sukses kayak Aji Krishna, dasarnya nggak mungkin tanpa modal. Pasti ada modal. Iya. Saya di hadapan Coach Yudi, saya beranikan diri, saya tanpa modal. Tanpa modal? Tanpa modal sepeser pun. Modalnya hanya dari kepercayaan. Bayangkan, dari kampung merantau tanpa modal. Ini modalnya dari mana? Uang 100 rupiah pun nggak ada. Waktu saya dari kampung pergi kan. Begitu nyampe Denpasar jadi tukang cuci mobil. Modalnya kan udah ada modal dari tukang cuci mobil. Setelah itu kita punyalah tabungan sedikit. Setelah itu kerja ke Siddhartha. Setelah kerja di Siddhartha, otomatis kita pun punya gaji setiap bulan. Itu kan juga bagian dari modal. Meskipun nilainya hanya ratusan ribu, hanya 1 juta mungkin waktu itu. Tapi yang paling besar adalah waktu saya punya usaha yang pertama itu adalah modalnya kepercayaan. Nggak ada uang. Kepercayaan aja. Contoh, begitu saya buat konveksi yang pertama, saya kan dulunya di konveksi kerja. Begitu saya buat konveksi yang pertama, saya untuk beli bahan baku kan nggak punya modal. Misalnya contoh Coach Yudi pesan baju sama saya 50 kaos. Pasti Coach Yudi bayar DP ke Ji kan? Yeah. DP-nya paling cuma hanya 10%. Sedangkan beli bahan baku DP-nya 50%. Apalagi belum ada kepercayaan. Nah, modal kepercayaannya saya sekarang bisa seperti ini, modalnya dari Pak Siddhartha. Pak Siddhartha lah yang menelpon Coach Yudi bahwa kalau ada yang namanya Aji Krishna pesan kain di sana, tolong dikasih ngebon. Saya yang penanggung jawabnya kalau nggak dibayar. Artinya bahasa Balinya tanggung renteng lah. Ya mereka masih. Artinya dia lah merekomendasi kalau suatu ketika saya nggak bayar bahan baku, Coach Yudi yang bayarin gitu. Nah, modal kepercayaan itu saya jaga sampai saat ini. Nah, makanya itulah yang modal pertama. Modal pertama saya bisa sukses bukan dari uang, modal kepercayaan dari Pak Siddhartha. Jadi penting banget tuh guys modal kepercayaan. Ya kalau nggak dipercaya gimana? Ya kalau misal Coach Yudi nggak percaya sama Ji, mau minjam apa juga Coach Yudi nggak ngasih kan? Mungkin nolaknya juga gimana caranya? Pasti nyari celah untuk menolak gitu. Nah makanya modal utama untuk berbisnis ya kepercayaan. Kepercayaan ya. Ya setelah udah dipercaya baru mulai ada uang kan ngalir. Ya kalau berbisnis nggak modalnya nggak kepercayaan, saya yakin ntar lagi juga bangkrut. Jik, itu kan dulu. Kalau sekarang mungkin nggak sih?
Dari susah, dari miskin, nggak ada modal, terus jadi pengusaha? Semua itu bisa menurut saya. Ya, tentunya kan satu dasarnya kan orang dari susah kan dari karyawan dulu kan. Begitu dari karyawan kita bisa membesarkan perusahaan itu, saya yakin sejelek-jeleknya bos kita pasti memikirkan anak buahnya. Begitu suatu ketika anak buahnya ingin mandiri dengan tujuan yang baik dan mau izin sama bosnya, saya yakin sedikit tidaknya pasti disupport dan dibantu. Saya yakin. Sejelek-jelek bos, begitu kita betul-betul bisa memperjuangkan perusahaan itu menjadi besar, dan suatu ketika kita ingin mandiri, begitu kita izin baik-baik, saya yakin pasti bos kita bertanggung jawab dan membantu kita. Saya yakin tidak mungkin. Iya, kita punya pembantu, begitu pembantu kita rajin sekali. Suatu ketika begitu dia keluar ingin buka usaha, pasti ada niat membantu untuk modal usaha kan gitu ya. Nah, kan awalnya kepercayaan dulu. Kalau tidak dipercaya nggak mungkin dapat dikasih modal. Nah, selama dia bekerja di tempat kita jadi pembantu, sepanjang selama dia bekerja itu baik, jujur, tidak pernah buat masalah, selalu membuat sesuatu yang lebih baik, begitu dia keluar ingin mandiri, ingin maju, kita pasti keberatan ditinggalkan. Mau nggak mau kita kan harus lepaskan, karena dia ingin maju. Disitulah saatnya kita membantu dia. Nah, kembali lagi nasibnya dia. Nasibnya kembali kan nasib kan. Ada yang nasibnya memang tidak cocoknya jadi pengusaha, cocoknya jadi pembantu gitu. Tapi bisa juga jadi dari pembantu bisa jadi pengusaha. Contoh di tempat-tempatnya aja kan banyak karyawan yang tadinya hanya karyawan sekarang udah jadi punya konveksi. Ada banyak yang maju. Yang dulu bener susah. Banyak. Kemudian Ajik dukung jadi sukses. Iya. Banyak. Artinya suksesnya kan beda-beda nih. Artinya cukup lah. Iya. Belum sampai sukses kayak bosnya. Tapi kalau mau bisa. Tentunya kan butuh mental yang kuat. Gitu. Jadi bisa ya sebetulnya Ajik ya? Saya yakin bisa. Karena buktinya ada di saya. Iya kan? Dan Ajik juga ada karyawan yang seperti itu ya? Ya karena saya punya karyawan sekarang ada beberapa ya. Dia kemampuannya dulu kita ngomongin dulu ada pegawai saya dari security. Sekarang jadi kepala HRD. Nah sekarang begitu jadi kepala HRD, dia punya tanggung jawab, bisa kasih tanggung jawab lebih untuk mengurus produk. Berarti kan dia bagus kerjanya. Otomatis dari security jadi HRD kan naik gajinya, jenjangnya naik. Jauh. Nah setelah jadi HRD, dia kasih tugas lagi untuk mengurus produk, dia kan pasti ada dapat tunjangan lagi dari situ. Berarti begitu suatu ketika dia keluar, dia pingin buat sesuatu, pasti kita support. Artinya saya punya prinsip siapapun karyawan saya yang hebat, terus pingin keluar, pingin maju, pingin sukses, meskipun dengan usaha yang sama, saya akan support. Tapi kuncinya Ajik harus percaya dengan dia ya. Harus percaya, begitu lepas, kembali lagi kan terserah dia. Iya, kan belum tentu. Dia bisa membesarkan perusahaan orang, begitu dia keluar, dia buat usaha sendiri, banyak yang gagal. Banyak juga yang gagal. Banyak yang gagal kan? Betul. Dia kerja sama saya, perusahaan ini bisa besar, Krishna bisa besar, karena dia kan. Mungkin dia ada pembisik, kamu harus kenapa nggak punya usaha sendiri aja, buka sendiri. Kan bisa lebih hebat. Begitu dia keluar, kita kasih modal, banyak yang gagal. Karena dia butuh sentuhan dari ownernya dulu. Dulu kan mungkin ada mungkin sentuhannya beda. Begitu dia nggak ada yang ngasih tahu, mulai berubah. Mindset itu kan berubah setelah kan tergantung apa ya, lingkungan, pengaruh. Kadang-kadang banyak juga begitu dia susah, begitu dia buat usaha maju sukses, sombongnya ampun, nggak bisa bilang begini kan, banyak juga ya begitu lupa sama masa lalu. Jadi jangan lupa dengan masa lalu Ajik ya. Iya, jangan pernah lupa. Saya sampai saat ini nggak pernah lupa masa lalu saya. Siapa yang membesarkan saya, siapa yang banyak membantu saya, siapa yang sering ngasih nasihat saya, dan waktu kecil saya waktu di kampung siapa yang sering ngasih minta makan saya, sampai sekarang itu udah saya catat di buku, di pikiran saya. Suatu ketika kalau nenek itu meninggal, suatu ketika kalau ibu itu meninggal, tanggung jawab biaya dari kita. Artinya waktu saya susah waktu di kampung kan masih itu nenek, ibu-ibu itu masih semua ada 5 orang lah. Itu kita udah data. Itu ada namanya kayak ya, yang ibu-ibu yang kita udah punya. Kita punya. Suatu ketika kalau dia meninggal, semua sepenuhnya biaya dari kita. Tanpa sepengetahuan dulu. Kita juga begitu sakit jatuh harapan kita udah bayar rumah sakit. Oh, iya. Jadi Ajik ada datanya, ada. Orang yang bantu Ajik semua dulu ada. siapa? Semua ada. Makanya
Orang itu dia kan nggak tahu kok apa hubungannya saya sama dia, kok Ajik yang bantu rumah sakit sampai sembuh, sampai beliin alat-alat apa. Dia nggak sadar, tapi saya yang tahu. Dulu waktu saya kecil saya sering minta makan sama dia gitu. Karena kita susahnya dulu, kita harus ingat dong masa lalu kita. Setelah saya sukses, saya harus ingat itu. Kalau mau hidup ini sukses, kalau mau kita sukses, kita harus ingat masa lalu. Kalau kita nggak mau, kadang-kadang saya gini, kadang-kadang kalau nggak berbagi itu, saya selalu berpikir, saya ngingetin orang tua yang dulu. Kalau dulu saya nggak dikasih makan sama dia, mungkin 1 hari 2 hari saya nggak makan. Makanya saya selalu ingat. Makanya kalau saya ke Singaraja, ke kampung saya tuh, saya berusaha sekali ngasih uang. 500 gitu. Sampai saat ini. Ya, apalagi dengar sakit. Nah, begitu juga. Jangan kan begitu. Pawang hujan. Di kampung saya itu ada pawang hujan terkenal. Setiap punya acara, orang-orang kaya pasti pakai pawang hujan. Orang-orang kaya biasanya kan pakai pawang hujan. Orang miskin nggak mungkin pawang hujan. Itu kan bayarnya mahal. Nah, di saat pandemi ini kan sangat terpuruk kehidupannya dia. Betul. Nggak terpakai lah. Iya. Nggak ada yang ngurusin. Kita bantuin. Udah, dia orang hebat. Di saat ini orang hebat nggak ada yang menghiraukan. Bantu dia. Bantu, setelah bantu seminggu kemudian meninggal. Yang penting saya udah pernah bantu gitu. Seminggu kemudian meninggal, oh saya udah merasa bahagia. Bahagia. Begitu juga. Anaknya sering bantu saya waktu sekolah. Belajar di sekolah kan saya bodoh, dibantu sama teman saya. Begitu saya ngeliat ibunya lumpuh, stroke, saya bantu. Saya kasih bantuan, sekedar lah. 2 hari kemudian meninggal. Aduh, yang penting saya udah pernah bantu. Ada rasa kepuasan tersendiri. Itu. Nah, makanya sampai saat ini saya tidak akan pernah lupa sama masa lalu saya. Dari masa lalu yang susah saya pikir. Dan sekarang bisa seperti ini, syukuri. Dan kita harus selalu berbagi sampai kapanpun. Gitu. Kan pernah saya bilang, suatu ketika kalau saya meninggal, aset dan kekayaan saya 50% saya sumbangkan untuk masyarakat miskin di Bali. Dan saya sudah sepakat sama keluarga. Perlu dicatat. Karena kita nggak akan pernah bohong. Tapi banyak orang takabur ya, Jack ya. Setelah menjadi, atau perekonomiannya menjadi lebih baik, dan mereka lupa tentang masa lalu. Ya orang sih kebanyakan pasti, presentasinya pasti kebanyakan orang lupa dengan masa lalu. Kalau saya karena selalu ingat, ya itu selalu dikasih petuah, wejangan sama Pak Siddhartha. Jangan pernah lupa masa lalu. Iya, karena kita akan hidup kita kembali akan ke masa lalu. Setelah tua pasti akan kembali ke kampung. Makanya setelah saya pensiun, saya putuskan pulang kampung. Berkebun lah. Nanam singkong, pagi-pagi panen, bakar singkong, makan. Murah sekali hidup kita kan. Dan bahagia ya. Iya. Mau di kota, hidup di kota dengan rumah berlantai 4, kita udah tua, udah umur, udah jalan aja udah susah. Mending di kampung kan, di kebun sambil nyapu ini, sambil nanam singkong, habis itu bakar sendiri, itu udah nikmat sekali. Kembali ke masa lalu. Kita harus kembali ke laptop. Baik. Jadi terkadang uang banyak belum tentu memberikan kebahagiaan, tetapi kesederhanaan dan apa yang kita suka itu yang memberikan kebahagiaan ya buat kita ya. Kalau katanya orang cari bahagia itu simpel sekali kan. Tergantung diri sendiri. Orang cari bahagia itu simpel aja. Simpel kan, tergantung diri sendiri ya. Kalau diikuti tidak akan ada habisnya. Kalau disyukuri ya cukup. Nah sekarang dia udah bisa mensyukuri lah. Kalau sebelum pandemi ini ya egonya masih tinggi lah. Pingin beli mobil mewah yang harga sekian. Itu masih ada ambisi, masih egonya masih. Kalau sekarang udah kita bisa kontrol. Nggak ada untuk ambisi beli yang beli mobil mewah atau apa. Sekarang tuh hanya saya bisa berpikir bagaimana kalau ekonomi ini pulih kembali, saya harus bisa lebih tenang hidup saya dan harus bisa lebih banyak berbagi. Gitu. Saya putuskan akan lebih banyak berbagi. Jadi pandemi ini sebetulnya juga sebuah pelajaran ya buat Ajik ya. Buat menyadarkan kita. Iya. Artinya sebelum pandemi ini kita masih punya uang habis. Tapi setelah pandemi ini di sini mendapat pelajaran banyak. Begitu nanti ekonomi pulih kembali, saya harus menyisihkan sekian persen khusus untuk sosial. Untuk sosial sekian persen, untuk keluarga sekian persen,
itu harus kita sisihkan. Ini pengalaman yang sangat berharga di pandemi ini. Artinya ya boleh dikatakan pandemi membawa berkah lah buat kita, buat diri sendiri nih, buat pelajaran. Ya kalau pandemi kan memang menyengsarakan semua ya. Betul. Ya udah saya balik-balik aja lah. Pandemi ini membawa berkah buat saya untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana nyimpen sesuatu sebelum kena pandemi lagi gitu. Kalau pendapat Ajik tentang kebinekaan itu gimana sih di Indonesia nih? Ya karena kan kita kan orang Indonesia, kita harus kita harus saling mengerti, saling memahami. Kita kan berbeda agama kan, berbeda agama ya sepanjang ini menurut saya ya kita harus bersatu, apalagi di saat pandemi ini kita nggak usah ngelihat itu agamanya apa kan gitu. Yang penting paling enggak bagaimana biar Indonesia itu bisa cepat keluar dari kemiskinan. Jik, penasaran nih. Pertanyaan terakhir, mungkin gimana sih ceritanya Ajik bisa dapetin 1 miliar pertama Ajik? Pas buka Krishna, kalau waktu buka konveksi, kita omsetnya paling besar 300 juta. Itu udah gede sekali sebulan. Itu saya udah bisa berbagi dan udah bisa beli mobil. Sebatas carry ya. Carry Perosa. Udah bisa beli waktu cok konveksi. Begitu kita buka Krishna yang pertama 2007, disitulah baru jalan beberapa bulan, penjualan kita udah di atas 1 M sebulan. Nah di situ kita kaget. Uang apa ini? Rasanya siapapun yang lewat pasti tak kasih minta uang, karena kita kaget dapat uang penjualan 1 bulan itu 1 M gitu, lebih malah. Nah, anggap ada 1 hari itu dapat penjualan kurang lebih 35 juta kan. Kan hitungannya nyari 300 juta sebulan. Hanya 10 juta per hari, ini 35 juta. 1 bulan 1 M. Rasanya kalau ada orang lewat bilang susah ya udah tak kasih uang. Iya, karena kan kayak mimpi ya. Ini uang apa nih gitu. Nah, disitulah Krishna pertama itulah yang pertama kali kita mulai dapat omset 1 bulan 1 miliar. Dari situ kita merasakan, saya akan menjadi orang hebat. Jadi orang hebat, begitu penjualan 1 M, jalan beberapa bulan kemudian naik. Bahkan sempat penjualan kita 1 bulan itu udah di angka 2,5 miliar. Krishna pertama itu kan kecil Krishna pertama. Kita jalan 6 bulan, penjualan kita 2,5 M, lebih gila lagi nih, bukan 1 M lagi nih. Gimana rasanya ngelihat uang 1 M? Setelah 6 bulan kemudian bukan 1 M lagi, 2,5 miliar. Kita akan jadi orang hebat. Buka Krishna 2. Buat Krishna 2, ramai banget. Itu udah penjualan udah 4 M, 3 M ke atas lah sampai 4 M. Wah, yakin 100%. Saya jadi pengusaha muda di Bali. 2019 tepatnya, Krishna 3, omset kita udah puluhan M lah. Puluhan M, pas umur 35 tahun. Omset kita udah puluhan M. Artinya 2007 udah 1 M ke atas, 2008 udah 5 M ke atas, 2009 udah puluhan M per bulan. Nah di situ pas umur 35. Pas, ingat sekali itu, umur 35 saya baru merasakan sukses. Dan beli sesuatu tidak pernah kredit waktu itu. Tidak pernah nyicil. Cash semua. Gitu. Cash semua. Kayak saya mau beli mobil, Hummer. Berapa? 21. Langsung dibayar cash. Minggu depannya lagi, Dayu, anterin ntar. Beli Audi. Berapa? 2,2. Cash juga. Jik, pas saat masih ratusan juta omset, sampai miliaran, ada perubahan mindset nggak sih, Jik? Karena kan orang biasa susah tuh dari mentalitas jutawan jadi mentalitas miliarder. Itu untuk tembusnya itu apa sih yang berubah, Jik? Yang jelas pasti ada perubahan, pasti berubah. Satu, berubahnya gaya hidup. Gaya hidup. Sedikit tidak berubah, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan yang lain, teman-teman yang lain. Artinya yang kebiasaan yang dulunya tidak pakai sepatu, akhirnya sekarang pakai sepatu. Dulu nggak pakai sepatu? Nggak pernah. Dulu saya 2012 ke bawah nggak pernah pakai sepatu. Caranya pakai sepatu juga nggak ngerti. Artinya yang merek apa kita beli, nggak pernah pakai sepatu 2012 ke bawah. Dan bahkan saya sempat diundang ke Istana Presiden SBY waktu itu. Saya pakai sandal, setelah di sana tidak dikasih masuk ke istana. Akhirnya beli sepatu. Di sana kan jualan sepatu juga, di istana jualan celana juga. Waktu saya masuk ke Istana Presiden, saya pakai celana pendek, pakai sandal.
Sampai masuk mau ke istana itu di situ kan diperiksa. Di situ nggak boleh masuk, harus beli celana di sana. Dagang celana ada di sana dan sepatu juga ada di sana. Di situ kita beli. Setelah selesai dari sana kita pegang lagi sepatunya pakai sana karena nggak biasa. Artinya saya baru pakai sepatu tuh di 2012 ke atas dan tidak pernah pakai celana panjang. Dan sampai saat ini juga masih lebih kental sehari-hari jadi pakai celana pendek. Dan pakai kemeja juga jarang, nggak biasa. Artinya kebiasaan yang berubah, saya akui ya, penampilan sedikit tidak berubah. Yang dulunya pakai kumis sekarang nggak. Kedua, perform pakaian ya masih ada merek-mereknya dikit lah ini. Kalau dulu kan mungkin pakainya yang ada lah dikit, tidak terlalu jauh berubah. Terus yang kedua, gaya hidup misalnya ya udah pakai mobil mewah, ya. Tetapi yang tidak pernah berubah kegiatan sosial kita selalu. Dari tidak ada sampai ada. Itu yang tidak pernah berubah. Malah berubahnya di saat kita ada rezeki malah nambah. Lebih banyak kegiatan sosial. Ini malah nambah. Gitu. Jadi jangan-jangan kunci sukses itu dari langit ya, Jik ya? Ya, kerja keras lah pastinya. Kerja keras dan tentunya juga doa dari ininya tuh dari atas juga kan. Artinya kan dikasih apa ya? Dikasih rezeki dari atas. Oh karena ini kayaknya orangnya ini baik nih perlu nih kasih rezeki nih gitu. Artinya dimudahkan lah. Artinya segala sesuatu apapun yang kita lakukan sering sekali dimudahkan. Kalau ada sesuatu perasaan yang nggak enak atau apa biasanya lebih kuat ke feeling kita. Jangan diambil. Gitu. Itu sebetulnya. Jadi dampak dari yang di atas itu besar sekali. Kita percaya sama yang di atas. Makanya semakin banyak kita berbagi, saya yakin rezeki kita akan semakin banyak. Gitu. Nah, buat para pengusaha di luar sana atau yang pada nonton, kalau ingin bareng berbagi, itu gimana tuh, Jik? Ya buat masyarakat seluruh Indonesia, yang pertama ya, orang sukses itu tidak mungkin tanpa modal. Semua itu serba mungkin. Yang kedua, buat masyarakat seluruh Indonesia, bagi yang punya di saat pandemi inilah saatnya berbagi. Semakin banyak berbagi, saya yakin semakin banyak rezeki yang kita dapatkan. Karena apa? Banyak doa yang kita dapatkan dari dari masyarakat yang kita bantu. Gitu. Makanya itulah promosi yang paling tepat di saat pandemi ini. Makanya di saat pandemi ini orang semua membutuhkan bantuan. Ayo buat para pengusaha buat para pengusaha di seluruh Indonesia. Ayo kita perangi COVID ini, perangi kemiskinan. Ayo kita berbagi. Ayo kita bareng-bareng berbagi. Dan bisnis dan strategi yang paling baik adalah bisnis dan berbagi. Ini adalah pesan dari Ajik Krisna. So, dari saya dan Ajik Krisna, salam. Salam. Miliarder.